Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu penyebab dari banjir besar yang terjadi di kawasan Bekasi awal Maret lalu adalah menyempitnya Kali Bekasi. Dan ini yang kita lihat di bagian depan juga adalah masalah sampah. Warga membuang sampah ke pinggir kali, kemudian sampah juga terbawa oleh arus air membentuk sedimentasi. Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi telah melakukan gerak cepat untuk proses normalisasi Kali Bekasi dan sudah dimulai. Jadi nanti akan diputuskan oleh pemerintah pusat, seluruh daerah aliran sungai dikembalikan menjadi fungsi sungai, ya kan? Andai kata bersertifikat atau sudah ada bangunan, maka nanti kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun maka akan dicabut. Kalau sertifikatnya lebih dari 5 tahun maka akan diberikan kerohiman kompensasi. Ini negara Pak, negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-giniin ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi jangan sampai pembangunan di Bekasi, normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi. Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugiin banyak orang. Saya tabrak siapapun. Seperti biasa, untuk pengadaan lahan dari proses normalisasi yang berlangsung di kawasan Bekasi ini itu oleh pemerintah daerah ataupun mungkin pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Lalu untuk proses pelaksanaannya dilakukan Kementerian PU ya, biasanya PUPR sebelumnya. Seperti yang kita lihat di bagian pinggir-pinggir sungai dari arah jalan di sini juga banyak terdapat bangunan-bangunan. Nah, status bangunan ini kita belum tahu apakah sudah ada sertifikat hak milik atau memang menggunakan lahan sebagai tempat berdagang, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang kemarin diklarifikasi oleh Pak Gubernur dan akan dirapatkan dengan Kementerian ATR BPN juga ya, untuk area-area yang ada di sepanjang Kali Bekasi, apakah itu memiliki sertifikat yang di bawah 5 tahun maka akan dicabut, sedangkan untuk yang di atas 5 tahun diberikan uang kerohiman. Kita persis berada di pinggir Kali Bekasi yang sudah dikeruk beberapa waktu lalu sebelum Lebaran, dan pada saat Lebaran kali ini akan dilanjutkan lagi proses normalisasinya dengan melakukan pengerukan di bagian pinggir sedimentasi yang ada. Hanya saja mungkin sekalian dihimbau masyarakat yang ada di sini tidak membuang sampah ke pinggir kali, dan pemerintah daerah menyiapkan tempat-tempat sampah ya, ataupun truk-truk sampah yang akan membawa sampah-sampah yang sudah ada di lokasi pengumpulan. Bagian yang dikeruk ataupun dikeluarkan lumpur-lumpurnya di bagian pinggir masih di sisi timur dari Kali Bekasi ataupun di sekitar Jalan Turi. Sedangkan untuk yang di sisi seberang atau sisi barat masih mungkin setelah penyelesaian dari sisi timur yang sedang dikerjakan. Sebenarnya bagian pinggir dari jalan yang ada sisi timur ada tanggulnya ya, selain dari bagian pinggir sungai. Nah, tanggul ini tingginya adalah 2 meter. Hanya saja tidak keseluruhan area dibuatkan tanggul, jadi pada saat air meluap tentu tetap akan keluar melewati tanggul-tanggul yang ada dan sampai di rumah-rumah warga. Di bagian pinggir sungai di sini dapat kita lihat ada kayu-kayu kecil sebagai patok-patok, mungkin akan menjadi tanda bahwasannya ujung dari kayu tersebut adalah batas dari area yang akan dikeruk. Kemudian hasil pengerukan ditempatkan di pinggir sungai yang ada di dekat tanggul. Lumpur-lumpur sedimentasi seperti yang kita bisa lihat di sini itu bercampur dengan sampah. Sama halnya dengan yang ada di Kali Ciliwung. Jadi memang sedimentasi terbentuk dengan adanya lumpur-lumpur bersama sampah terbawa arus air dan berkumpul di satu tempat sehingga menjadi pulau misalnya, dan akhirnya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar dan membuat sungai menjadi menyempit karena adanya sedimentasi yang berkumpul. Ke arah hilir nampaknya pepohonan yang ada di sana itu juga akan terkena proses normalisasi sampai ke belakang rumah mungkin warga yang ada di sekitar sini.
Kita agak mundur sedikit ke arah hulunya ya. Terdapat aliran sungai Kali Bekasi yang memiliki tanggul yang cukup panjang. Kalau kita lihat di sini tanggulnya tersambung semua, berbeda di bagian agak hilir tadi. Kemudian ada dua tanggul di mana kita berdiri, inilah tanggul pertama dan di sebelahnya masih ada tanggul kembali. Untuk sedimentasi yang berada di sekitar sini tidak begitu sebanyak yang ada di bagian hilir. Tampak hanya tanah-tanah yang longsor ya, terbawa oleh arus air, kemudian itu akan membentuk sedimentasi kembali di hilir dan bercampur dengan sampah. Baik, untuk perjalanan kita menuju ke arah area yang sedang dilakukan normalisasi. Di sini dapat kita lihat ke bagian pinggir sungai ya, sudah ada tanggul-tanggul, dan tanggul tersebut ya ada yang langsung bersebelahan dengan jalan raya, ada yang tersisa lahannya, namun lahan tersebut dimanfaatkan untuk tadi mendirikan bangunan atau juga untuk keperluan lainnya. Sampah tetap ada ya kalau kita lihat di sini di pinggir sungai. Jadi yang tadi selain himbauan juga pemerintah setempat dapat menyediakan kantong-kantong sampah, tempat pengumpulan sampah sehingga sampahnya bisa dibawa dari area rumah warga. Dinding dari tanggul yang ada yang kita lewati saat ini sekitar 30 cm dan cukup tebal harusnya untuk menahan luapan air. Berarti pada saat kemarin banjir besar, air melompati dinding ini dan sampai ke rumah warga yang ada di sekitarnya. Bahkan tanah-tanah yang ada di pinggir sungai di sini masih basah. Dalam artian tanah ini ya sempat digenangi air dalam waktu yang tidak lama sebelumnya. Hasil pengerukan ya di beberapa lokasi seperti yang ada di sini juga itu ditempatkan di antara tanggul pertama dan tanggul kedua yang ini. Jadi lumpur-lumpur berada di antara kedua tanggul. Nanti sudah ada kendaraan ya, dump truck, kemudian dinaikkan ke dump truck dan lumpurnya bisa dibawa ke lokasi-lokasi penampungan lumpur misalnya. Lumpurnya juga sudah mengeras. Bekas-bekas dari truk ya dapat kita lihat di sana, dan juga bekas-bekas ekskavator untuk melakukan loading dari lumpur yang ada dan membawanya keluar dari area ini. Dinding yang terbentuk ya di tanggul yang ada di pinggir sungai ini menggunakan beton sheet pile, kemudian ditancapkan ke dalam tanah ya, nampaknya mungkin sekitar 8 sampai 10 meter, biasanya panjangnya sampai dengan 12 meter ya sheet pile-nya. Kemudian bagian atasnya dibeton, dan itu merupakan beton pengikat ya dari masing-masing sheet pile yang ada yang namanya pile cap. Pekerjaan normalisasi sendiri sudah berlangsung sejak sebelum Lebaran dan dimulai tanggal 14 Maret ya. Serentak nampaknya dengan normalisasi kali sepak yang ada di Gabus Raya. Kemudian dikerahkan beberapa alat berat yang kita lihat di sini. Kemarin ada 2 ekskavator long arm. Kemudian ada ekskavator juga yang berada dalam kali ataupun ponton. Himbauan sudah ada ya di sini berupa larangan untuk mendirikan bangunan hunian dan tempat usaha pada daerah sempadan sungai. Jadi sudah ada peraturan menterinya, namun di beberapa lokasi masih tetap ada bangunan-bangunan yang didirikan ya di sekitar area sempadan. Nah, tinggal mungkin pengawasan yang perlu sekali ditingkatkan agar area-area sempadan sungai tidak ada bangunan-bangunan liar yang nantinya susah juga pada saat harus diambil kembali ya ataupun dipakai oleh pemerintah.
Kali Bekasi sendiri mengalir dari arah selatan, ya, itu adalah campuran dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi yang bertemu di sebelum Cipendawa, kemudian juga dari sana mengalir, ya, ke arah Kemang Pratama, seperti yang mungkin pernah kita dengar, jembatan di Kemang Pratama juga terdampak dari banjir sehingga longsor, ya, jembatannya ataupun putus. Nah, ini titik temu Kali Cikeas dan juga Kali Cilengsi. Dari sini, ya, sebenarnya di pertigaan ini kalau kita lihat dari peta Google dan juga sejarahnya, itu ada pulau di bagian tengahnya ataupun semacam daratan, ya, dan itu cukup luas. Kali ini sudah tidak ada, bahkan di bagian pinggir dari aliran Kali Bekasi, ya, itu banyak sedimentasi dan penyempitan sehingga aliran air yang cukup besar dari arah hulu ditambah intensitas hujan membuat saluran ataupun Kali Bekasi ini meluap karena menyempit dan daya tampungnya berkurang. Nah, ini adalah ujung dari ASRI, ya, Pondok Asri Lestari Raya yang ada di sekitar ujung Galaksi Boulevard Raya, dan kemarin juga terdampak banjir. Area ini persis berada di belokan Kali Bekasi yang meluap. Kemudian terdapat bangunan-bangunan di pinggir kali, ya, di titik temu Alam Lestari Raya dengan Jalan Raya Pekayon. Ruko-ruko yang ada kemarin juga kita lihat di IG, ya, itu terdampak dari banjir. Kemudian di sekitar belokan sungai, ya, ini agak unik memang, belokan sungai Kemang Pratama Raya. Ujung jembatannya itu seperti menyeberang dari sungai saja, kemudian kedua sisinya adalah sungai, dan itu yang terputus. Lalu di sekitar bawah tol, ya, ke arah titik temu dengan Kalimalang, di sini ada Mega City Bekasi dan juga banyak perumahan warga. Nah, ini kemarin juga meluap sampai airnya masuk ke dalam mall, ya, Mega City. Bahkan di sekitar basement itu terjadi banjir yang cukup besar. Agak unik, ya, ini ada Kalimalang. Nah, Kalimalang ini sebenarnya melintasi di bawah Kali Bekasi yang ada menggunakan tunnel ataupun terowongan. Kemudian masuk ke area penampung di mana lumpur-lumpurnya disaring dan airnya dialirkan ke arah Kalimalang menuju ke perusahaan air minum yang ada di sana. Kita lanjutkan penelusuran Kali Bekasi sampai ke arah Babelan, ya. Di sini dapat kita lihat ada bagian-bagian yang menyempit, sedangkan bagian lain masih ada yang lebar. Nah, bagian-bagian menyempit ini yang dilakukan pelebaran kembali oleh Pak Gubernur. Karena Kali Bekasi adalah satu kali yang cukup besar mengalir dari arah selatan ke arah utara, dan itu cukup memiliki peranan yang penting bagi saluran air yang ada untuk mengalirkan airnya, ya, limpahan air ke arah hilir ataupun ke arah utara Jakarta ataupun utara Bekasi. Nah, ini agak menyempit, ya, seperti yang kita lihat, agak berbeda dengan yang lokasi lainnya. Air Kali Bekasi di pantauan Google ini di tahun 2025, ya, berarti masih baru, berwarna coklat. Kita akan ukur lebar dari Kali Bekasi yang ada di sini sekitar 27. Bahkan ada yang 20 nampaknya kalau kita lihat dari penyempitan yang ada. Nah, sudah ada standar lebar yang disiapkan oleh Pemda dan juga PU, ya, Kementerian PU, yaitu di 35 sampai 50 meter, berarti akan ada pekerjaan pelebaran. Di bagian bawah dapat kita lihat di belokan ini seperti tumpukan sampah, ya, yang ada, dan sedimentasi ini di samping Jalan Raya Perjuangan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dikeluarkan, kemudian kalinya menjadi lebar sehingga dampak banjir mungkin dapat benar-benar dikurangi. Ya, banjir mungkin akan tetap ada, ya, tapi lama-lama akan menghilang kalau memang penanganannya cukup baik dan kalinya lebar. Ini sudah sampai di sekitar Wisma Asri.
agak menyempit sedikit ya, dan ada sedimentasi. Area-area putih ini nampaknya seperti tempat pembuangan sampah ya kalau kita perhatikan ini. Kabupaten Bekasi sendiri yang ada yang pernah kita lihat ya di sepanjang jalannya itu memang darurat untuk pembuangan sampah yang ada, jadi tidak ditaruh di pinggir jalan sehingga bisa lebih bersih ya, lebih tertata, lebih rapi, dan lingkungan menjadi sehat. Baik, kita akan terus lagi ke arah hilir. Nah, ini pendangkalan ya, dapat kita lihat dari aliran sungainya, ada sedimentasi di bagian tengah dan air agak tersendat. Di samping jalan raya Pisangan ataupun ke sebelah kiri ini masih di Raya Babelan ya, sudah di Raya Babelan. Kita ukur lebar kalinya 15 sampai 16 meter saja, jauh dari 35 meter yang seharusnya ada. Nah, ini sudah ada di belokan titik pertemuan Jalan Gabus Raya ya, seperti kita ketahui juga Gabus Raya di jalan pinggirnya itu sudah ada proses normalisasi kali sepak yang berlangsung dari arah pintu tol sampai ke titik jalan irigasi. Ini Gabus Raya. Banyak sedimentasi di pinggir kali kalau kita perhatikan dari Google Maps di sini. Jadi pemerintah ataupun mungkin PU ya bisa mengacu ke image yang ada, mencari tempat-tempatnya, langsung melakukan penggalian, pengerukan sehingga kalinya dapat melebar dan tentu berdampak bagi daya tampung kali yang lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Ini contoh sedimentasi dan mungkin juga ada sampah di sana. Nah, ini ada rumah pemotongan ayam nampaknya ya. Nah, ini bagian belakangnya itu sedimentasi yang cukup banyak. Ini adalah jembatan ya yang dari arah Turi ke arah Babelan yang kita lewati. Di jembatan ini banyak yang berdagang ternyata di pinggirnya. Dan bagi para pejalan kaki itu harus turun ke atas jembatan ke jalan raya sehingga bergabung dengan kendaraan bermotor. Ke arah hilir dari jembatan tersebut dapat kita lihat sedimentasi yang cukup panjang ya. Kemudian ini adalah target utama nampaknya yang akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu di sekitar Babelan oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan PU. Nah, ini agak lebar. Nah, ini adalah tempat di mana kita berdiri tadi. Dan proses normalisasinya mulai berlangsung. Ada pekerjaan yang mudah dilakukan dan cepat, itu dikarenakan lahan-lahan yang ada di pinggir kali itu tidak ada yang memiliki ataupun bebas. Ada yang harus nampaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan ATR BPN dan klarifikasi status dari tanah tersebut ya. Nah, ini kita berada di pinggir kali Bekasi, persis langsung tidak ada bangunan ya, karena bagian pinggirnya sudah langsung tanggul dan ke bawahnya adalah sungai. Baru ke arah selatan mulai ada beberapa bangunan ke arah pinggir sungai yang ini. Kali Bekasi sendiri itu bergabung dengan Kali CBL ya ke arah Tarumajaya dan juga ke arah Marunda, nanti akan mengalir bersama-sama menuju ke arah utara Bekasi ataupun Jakarta. Nah, ini bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali ke arah tanggul yang ada. Berarti masyarakat di sini membutuhkan lokasi-lokasi untuk berdagang ya. Semoga bisa diusahakan oleh pemerintah. Tidak menggunakan bagian area di pinggir kali ataupun lahan-lahan yang ke arah kali ataupun sempadan kali yang ada. Sehingga nanti kalau sudah dipakai tentu akan sulit ya biasanya memintanya, apalagi kalau sudah turun-temurun. Masyarakat yang kita lihat mereka ada yang membuang sampah dengan rapi ya, membungkusnya di pinggir jalan, mungkin menunggu diangkat. Ada yang
memang membuangnya di pinggir jalan saja, ditumpuk kemudian menunggu orang-orang akan membakar sampahnya. Ini nampaknya problem yang tadi ya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang ada, termasuk yang di sini. Ini perlu ada tempat sampah yang bisa diangkut nantinya oleh mobil-mobil bak sampah. Semoga Kabupaten Bekasi lebih baik lagi ke depannya ya, bebas sampah seperti ini contohnya, dan kalinya dinormalisasi.